Pada pagi hari ini Tuhan, ini hati kami ya Bapa. Kami mau datang Tuhan, duduk diam Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan hati pikiran kami, fokus kami pada pagi hari ini hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus lawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan di hari Paskah ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah-Mu yang lebih lagi Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan. Mari Roh Kudus percepat langkah mereka, tibakan mereka dengan selamat, agar mereka boleh tiba dengan selamat bersama-sama kami memuji menyembah-Mu ya Bapa. Berkati juga tempat ruangan ini yang kami pakai untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya dari depan, samping, kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, lantai 1 Tuhan, sampai lantai teratas Tuhan, malaikat Tuhan berkemah berjaga-jaga Tuhan. Biarlah sekeliling Tuhan yang hadir di tempat ini boleh merasakan kasih-Mu ya Bapa di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus berikanlah hikmat-Mu, marifat-Mu yang kalbudian daripada-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir lidah mulut hamba-Mu Tuhan, Engkaulah yang pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi kami Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan asalnya daripada-Mu Tuhan, kami mau bersatu hati pagi hari ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus tidak berkuasa, enyah keluar dari hati pikiran kami Tuhan, dan tempat ini tidak berkuasa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita tahu Yesus telah berkorban mati bagi kita, dan pada hari ini Dia akan bangkit dan Dia memberikan kita kemenangan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sejauh timur dari barat Tuhan. Pelanggan
pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Rencana-Mu Tuhan, yes, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, yes, rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Jemaat Tuhan, katakan rencana. Yes, mari iman itu. Mari imani rencana Tuhan indah bagi kita. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Oh pengharapanku, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali katakan, oh pengharapanku, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kembali Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kami bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Bapa, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Perdengarkanlah suara-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Bukakan telinga, mata rohani kami untuk menangkap pesan Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya kami diberkati dalam pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ternyata cuma saya yang bukan temanya tentang kebangkitan saudara. Saya lihat di medsos semua pada pasca temanya yang lain. Saya 2 tambah 2 sama dengan 0. Saya sempat di DM, di inbox seorang pelayan Tuhan juga, tapi teman baik saudara. Dia berkata begini, dia di gereja besar saudara, sangat besar di kota ini. Dia DM, dia katakan begini, Kanda, dia berikan Kanda, cuma kau yang aneh khotbahmu hari Minggu. Saya bilang, kenapa? Itu rumus Togel kan, itu 2 tambah 2 sama dengan 0. Dia begitu. Saya katakan bahwa sekali-sekali kamu datang ke gereja kecil, GBI Anugerah. Jangan cuma dengar khotbah gembalamu. Saya bilang gitu saudara. Jangan cuma dengar khotbah di gereja-gereja besar. Sekali-sekali datang ke tempat-tempat yang kecil mendengarkan suara Tuhan. Iya, saya tertarik sebenarnya, tapi saya ada pelayanan juga. Ya, lain kali lah boleh datang bersama-sama dengan saya bersama-sama dengan GBI Anugerah tempat ini. Bisa mendengar khotbah-khotbah yang lain. Jadi keluar dari kandang saudara untuk bisa mendengar
suara Tuhan di tempat lain. Tidak masalah. Oke, pagi hari ini kita buka dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12. Sangat singkat dan saya rasa ini firman Tuhan yang sering kita baca dan kita sudah dengar. Sudah dapat? Kalau belum dapat kita lihat di layar saja. Mazmur 90 ayat 12. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saudara, ayat ini sungguh luar biasa. Saya baca berulang-ulang, berkali-kali. Ternyata di dalam ayat ini sangat memberikan suatu makna yang sungguh besar dan pesan Tuhan yang kita mau dengar pagi hari ini. Saudara tahu bahwa Mazmur ini ditulis oleh siapa? Kalau saudara scroll sampai ke atas ayat 1, itu ditulis oleh Musa. Jarang saudara, pemazmur itu biasanya seorang yang mempunyai hati yang lembut. Makanya mazmur itu banyak dibuat lagu-lagu puji-pujian, karena memang itu adalah gambaran kedekatan kita kepada Tuhan. Dan salah satunya Mazmur di 90 ini yang menulis adalah Musa. Siapa Musa? Kalau kita flashback ke masa lalu, kalau kita kembali ke riwayat sebenarnya sebelumnya, Musa, tahu arti Musa apa? Ada yang sekolah minggu, pernah sekolah minggu? Apa arti Musa? Tidak pernah lulus sekolah minggu semua, saudara. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, dapat bonus dari hadiah dari Bapak Ren sebentar. Apa artinya Musa? Astaga. Siapa? Siapa yang? Yes. Ibu siapa? Ibu. Benar. Nanti dapat hadiah dari Ren. Diambil dari air, saudara. Musa, kalau kita melihat riwayat Musa, kenapa dia berbicara dan menulis kalimat ini? Saya kembali flashback dan melihat riwayatnya. Ternyata dia punya masa kelam juga, saudara. Dia dibuang pada masa bayi. Ya, kita tahu ceritanya bagaimana pada saat itu bangsa Mesir ingin membunuh semua bayi laki-laki pada saat itu, dan dia salah satunya pasti akan kena. Dan ternyata orang tuanya mempunyai hikmat untuk bisa menyelamatkan Musa. Musa ditaruh di keranjang, dibawa ke sungai Keberau, dan disitulah putri Firaun mengambilnya. Saudara, bukan cuma itu, masa kelam Musa ada lagi. Dia membunuh, pada masa muda dia membunuh, saudara. Dia pernah membunuh orang bangsa Mesir, karena melihat bangsanya ditindas, dia membunuh. Nah, kalau kita telusuri, maka usia 0 sampai 40 tahun, itu Musa menjadi seorang bangsawan di tanah Mesir. Meskipun dia keturunan Israel, tetapi dia berperilaku seperti orang Mesir. Usia 40 sampai 80 tahun, dia jadi siapa? Seorang pengembala, Tomangla ya. Gembala. Kenapa? Dia mengembalakan kambing dombanya, mertuanya. Dan ketika umur 80 sampai 120 tahun, disitulah dia mulai jadi seorang pemimpin, saudara. Jadi ketika dia menulis ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, adalah hal yang luar biasa. Mengapa bisa Musa lakukan itu? Dia melewati 3 tahap ini tuh. Dan itu bukan hal yang mudah. Saudara, saya yakin bahwa kita semua pandai berhitung. Amin.
Yang matematikanya 10 siapa? Pernah di sekolah matematikanya 10? Saya paling goblok saudara, matematika. Saya paling gak suka pelajaran matematika, berhitung. Untuk itu, hari ini kita mau belajar berhitung saudara. Saudara tahu mengapa? Karena manusia itu sebenarnya tidak pandai berhitung. Apa yang manusia pandai hitung? Bisa kasih contoh? Ada 3 hal menurut saya yang manusia bisa pandai berhitung. 1, seng, hitung seng. Jen, apa? Lagi uang, doi. Ya kan? Itu kita bisa teliti menghitungnya saudara. Saya biasa bawa penumpang, kadang saya salah hitung saudara. Kelebihan biasa saya kasih sama penumpang, sudah lewat, sudah keturun, baru saya kata, kayaknya tadi saya lebih memberikan uang kembalian. Ya sudah. Tapi manusia sangat pintar menghitung uang. Yang kedua, manusia pintar menghitung apa? Kebaikan diri sendiri. Amin. Paling jago itu mengingat kebaikan diri sendiri. Wah, kalau bukan saya itu tidak jadi orang dia. Pernah dapat orang seperti itu kan? Saya masih ingat itu, kalau bukan dia, saya itu tidak mungkin itu. Tidak mungkin dia seperti itu. Kebaikan diri sendiri dihitung. Amin, Ren. Oh, kalau bukan Ren itu ya, kalau bukan saya, Ren itu tidak jadi bos. Semua kita hitung saudara. Kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain kita hitung. Dan yang ketiga, kita pandai menghitung kejelekan orang. Amin. Paling pintar kita menilai kejelekan orang. Semua hal negatif tentang orang kita bisa ingat saudara. Saya ingat itu dulu itu tahun 70 itu ya bos saya. Bayangkan tahun 70 masih ingat saudara. Dia bisa ingat semuanya tentang kejelekan orang, negatif orang, selalu gitu. 3 hal ini yang biasa manusia lakukan, yang di dalamnya bisa berhitung. Tetapi pagi hari ini Musa mengajarkan, ajarlah kami menghitung hari-hari. Yang disuruh aja bukan itu saudara, tapi hari-hari yang kita lewati. Menghitungnya kan bukan sekadar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bukan saudara. Musa mengalami tahap-tahap dalam kehidupannya dan dia berani menulis ini karena dia tahu persis hari-hari yang dilaluinya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya. Demikian juga kehidupan kita saudara. Waktu, coba kita buka di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 mulai 1. Kita baca satu pasal. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lanjut. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Terus ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Terus ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Terus ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Terus ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Lanjut. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Terus apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Saudara, kalau kita baca tadi, semua berbicara ada waktu, ada waktu. Pertanyaannya, pernah tidak saudara mengerti apa itu waktu?
Kita biasa berkata, nggak ada waktu saya dikejar waktu. Benar nggak seperti itu, saudara? Tapi pernah nggak mendapat pengertian sebenarnya itu waktu itu apa? Menurut Alkitab, kalau kita sadar betul tentang waktu, saudara tidak akan pernah menyanyiakan waktu dalam kehidupan. Amin. Waktu adalah peristiwa-peristiwa yang kita alami, mulai dari kita lahir ke bumi ini sampai kita kembali kepada Bapa. Itu waktu. Waktu tidak bergerak secara berputar. Tidak ada. Tidak ada itu namanya manusia ketika lahir dari muka bumi ini, bayi, terus berputar, dewasa, tumbuh, jadi orang tua dan kembali bayi. Tidak. Sifat bisa jadi bayi. Makanya lihat kalau orang-orang tua yang sudah lanjut umur, kayak biasa bilang, jadi anak-anak dia ini. Mas saudara, sifat tapi umur tidak akan jadi kembali bayi. Waktu bergerak secara garis lurus. Dari titik terkumpulkan menjadi bentuk garis lurus, dan pada satu saat tertentu titik itu berhenti. Itu adalah waktu. Saudara mau tidak mau, suka tidak suka, pada saatnya kita akan kembali kepada kemampuan Bapa. Amin. Takut semua bilang amin. Amin. Saudara benar, saudara. Makanya Musa menulis hal ini untuk menghitung hari-hari. Apa yang dikerjakan sepanjang hari? Kau hanya berburu C? Kau tidak mengingat apa yang dikerjakan sepanjang hari? Benar dah ini, Tuhan. Pagi hari ini kita harus belajar pada Musa. Saya punya teman, saudara, bukan teman. Saya kan kerja rental sound, jadi saya merekrut beberapa orang untuk jadi kru saya. Satu orang saya pernah mengenalnya itu di tahun 2011. Dia ikut saya, dan sampai tahun 2024 ini dia terus ikut saya. Cukup panjang waktu. Saya mempercayai dia dan sangat bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Bapak ini, saudara, saya sangat bersyukur bisa dipertemukan meskipun dia dari agama seberang. Dari 2011 ketika kami ada job-job di luar, ada event-event di luar, dia selalu ikut saya. Dia melihat semua apa yang saya kerjakan. Apa yang saya kerjakan, dia perhatikan dengan dia. Dan ketika dia salah, saya tegur. Dia berani berkata, oke bos, saya ubah. Ketika kami makan, saya makan sama-sama. Biasa beli nasi kuning, nasi campur, makan sama-sama. Terus dia bilang, bos duduk di kursi. Tidak, kita duduk sama-sama di bawah saja, makan sama-sama. Dia perhatikan, saudara. Di tahun kemarin, berapa bulan kemarin, dia sakit, saudara. Saya tidak pernah terpikirkan bahwa dia akan sakit separah itu. Saya sempat mendoakan dia. Meskipun agama seberang, saya mendoakan dia. Dan dia berserah, dia berkata, oke bos, saya mau didoakan. Saudara tahu, dia sakit di rumahnya. Saya tidak bisa waktu itu berkunjung menjenguk dia karena papa saya juga waktu itu dalam keadaan sakit dan dirawat rumah sakit. Tetapi tiap hari saya melihat video yang dikirimkan kepada saya dari saudaranya. Saya berkata, Tuhan, apa yang kau mau bagi teman saya ini? Dan ketika saya punya waktu untuk ke rumah sakit, di situ dia sudah, saya bersama Wawa, sudah dalam keadaan masih sadar, tapi ini sudah nggak gerak, lumpuh, saudara. Tidak pernah terbayangkan bahwa dia akan sakit seperti itu. Tidak bisa gerak, cuma bisa. Dan saya bersyukur dia terima Yesus. Saya waktu melihat dia, saya mau berdoa, saudara. Saya takut. Setiap saya berdoa, orang-orang seperti itu selalu lewat, dipanggil Tuhan. Banyak, saudara. Saya sudah doakan. Jadi kalau saudara
minta orang-orang yang susah dipanggil Tuhan panggil saya berdoa. Jadi saya waktu itu mau berdoa, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki bagi Pak Ahmad ini? Saya sepertinya dibilang begini, bukan sepertinya, saya disuruh kayak, kamu tidak akan mati. Saya berkata begitu, saudara. Kamu tidak akan mati. Ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa kamu akan terima Yesus dan engkau akan menyaksikan kemuliaan kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Saya dari mulut saya mengeluarkan begitu, tapi dari hati saya Tuhan berkata mau berangkat. Tuhan akan panggil. Dan benar saudara, 2 hari sesudah kami menjenguknya, saya dengar kabar dia dipanggil Tuhan. Tidak pernah terbayangkan dalam pikiran saya bahwa orang yang sama selama ini yang saya percaya dan dia menjadi tangan kanan saya, karena dia bisa semuanya, dia bisa mengatur listrik apa semua, harus pergi. Saya bersyukur di menit-menit terakhir, di waktu-waktu terakhirnya, dia boleh terima Yesus. Meskipun pemakamannya dimakamkan secara seberang, tapi saya biar aja, itu cuma jasad. Yang penting ketika dia masih bisa sadar, dia bisa menerima Tuhan Yesus. Nah, ini yang saya maksud bagi kita semua. Waktu tidak berjalan secara lingkaran, saudara, berputar, tetapi titik-titik dan pada saat itu waktu akan berhenti. Coba kita buka di dalam Mazmur tadi 90, kita naik ke atas sedikit. Di ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Saudara, umur manusia hanya sebatas ini saja. 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Saudara, banyak yang kita tidak terpikirkan bahwa kita akan melewati hari ini, melewati masa ini. Selanjutnya, ayat selanjutnya berkata, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara, kalau dapat bonus di umur seperti ini, jangan bangga. Kenapa? Kita tidak akan bisa sama seperti lagi pada saat-saat seperti ini. Alkitab berkata kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Orang di umur seperti ini pasti tidak akan bisa hidup sendiri lagi, saudara. Harus ada orang di sampingnya, menuntunnya. Dan itu saya alami. Papa saya waktu saya baru mengerti bahwa memang firman Tuhan tidak pernah salah. Ketika kita melewati, memasuki masa ini 70 sampai 80 tahun, itu hal-hal yang sulit bagi kita. Untuk itu pada pagi hari ini Musa dengan jelas mengajarkan kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Saudara, jangan cuma menghitung berkat Tuhan. Amin. Hitunglah apa yang kau lakukan bagi Tuhan. Amin. Sepanjang hari jangan cuma berkata, aduh, tidak ada hal-hal yang baik yang kau lakukan bagi Tuhan. Hari ini kita harus berubah di hadapan Tuhan. Memang susah, memang sulit. Tetapi sebagai orang Kristen kita wajib dan kita harus berjuang untuk melakukan yang terbaik sepanjang hari. Amin. Kalau hari ini Tuhan bangkit, itu menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Saudara, saya tidak tahu dengan kehidupan saudara, kita semua. Apakah benar-benar dalam kehidupanmu pernah tak menghitung hari-harimu di hadapan Tuhan? Ketika engkau memulai pagi hari, ketika engkau mulai bangun pagi hari, engkau masih bisa melihat atap. Bersyukur saudara. Kau buka mata, kau lihat, masih ada atap. Karena ada orang ketika bangun pagi, dia tidak lihat atap lagi saudara. Sudah melayang lenyap, hilang. Dan itu kita tidak tahu. Kapanpun, harinya pun, bagi kita tidak tahu. Makanya saya heran kalau ada orang berkata, dia mati mendadak. Saudara, semua orang mati mendadak. Ada yang pernah bilang, oke saya mau mati ini. Saudara siap semua. Ada yang pernah begitu? Semua mati mendadak saudara. Tidak ada yang pernah bilang. Tidak ada yang pernah bilang bahwa tanggal ini, hari ini saya akan mati. Saudara bisa berkumpul. Tidak saudara. Semuanya mendadak. Dengan cara bagaimana? Cara Tuhan luar biasa. Ada yang dengan kecelakaan, ada yang sakit penyakit, ada yang sehat-sehat saja. Semua dipakai Tuhan. Dan itu bukan persoalan. Yang menjadi persoalan ketika engkau di dalam Tuhan, caramu dipanggil Tuhan, itu tidak menjadi masalah. Amin. Kenapa? Karena kau sudah melakukan hal yang terbaik dalam kehidupanmu. Ingatlah waktu 70 sampai 80 tahun. Ren, umur berapa Ren? Muda sekali. 39. Yang berpikir begini, saudara, saya masih muda. Masih banyak hal yang mungkin saya lakukan. Saudara, waktu kita di hadapan Tuhan beda dengan waktu manusia. Amin. Jangan berpikir saya masih muda. Jangan saudara, belum lahir ke bumi sudah mati. Ada yang masih bayi, dipanggil. Untuk itu pagi hari ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami peroleh hati yang bijaksana. Saudara, kalau pintar berhitung, maka hati bijaksana akan timbul dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan sembarangan lagi di hadapan Tuhan. Semua yang menjadi hal-hal yang tidak baik, engkau akan buang di hadapan Tuhan. Dosa apapun itu, Tuhan akan buang. Pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran negatif terhadap orang akan dibuang. Kenapa? Tuhan akan gantikan dengan hal-hal yang baru dalam kehidupanmu. Engkau mengerti dan bijaksana dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Susah sekali aminnya di sini saudara. Mahal. Saya mengundang Ren maju ke depan. Ren main musik. Saudara, sebelum saya tutup khotbah ini, saya ingin kita mengulang kembali. Saya putar film yang kita putar minggu lalu, kemarin, untuk melihat pengorbanan Yesus. Play, langsung play. Ya, play, Anda play. Ya. Prima può essere un interno suo. Basta non merda! Sanguine! Turno! Facci a musica. Io conditas. Apa untungnya, saudara? Saya kalau melihat kembali ini, saya berkata kepada Tuhan, apa untungnya? Toh, kalau dia tidak melakukan ini, dia tetap jadi Tuhan, saudara. Dia tetap jadi Raja. Tidak ada untungnya. Itulah arti sebuah pengorbanan. Memberi tanpa ada untung sama sekali. Apa untungnya?
tapi karena Dia mengasihi kita, mau seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saudara, sepanjang hari ini, hari-hari yang kau lewati, masih kau mau hidup dalam dosa? Dengan pengorbanan Yesus seperti ini. Masih kau mau tinggal dalam dosa? Hal yang tidak pantas, tapi Dia rela melakukan itu. Saya berharap pagi hari ini kita sepanjang hari memulai hari-hari berdoalah, Tuhan, hari ini aku mau buat yang terbaik bagi Engkau. Kalau hari ini Dia bangkit, itu semua karena Tuhan, karena baik bagi kita. Jangan isi hari-harimu dengan sia-sia. Jangan cuma mencari perkara-perkara dunia. Carilah hal-hal yang kekal dalam kehidupanmu. Karena pada saat tertentu, waktu akan berhenti di titik. Kalau Yesus berkorban bagi kita, saya yakin saudara tidak akan pernah menyia-nyiakan hidupmu lagi dengan Tuhan. Amin. Amin. Tutup mata saudara. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih sayangnya bagimu hari ini. Dia bangkit bagimu untuk memberi kita hidup yang kekal. Haleluya, haleluya Yesus. Betapa mulia kasih-Mu Tuhan, Kau rela mati tebus diriku, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Salib-Mu Tuhan, ubah hidupku, semua karena kasih dan anugerah yang besar. Pengorbanan-Mu membebaskanku, ku jadi mulia dan berharga karena salib-Mu. Mari naikkan pujian ini. Betapa mulia kasih-Mu Tuhan, Kau rela mati tebus diriku, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Salib-Mu Tuhan, ubah hidupku, semua karena kasih dan anugerah yang besar. Pengorbanan-Mu membebaskanku, ku jadi mulia dan berharga karena salib-Mu. Semuanya kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya mengundang semua pemain musik tim worship leader. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, Kau rela mati tebus diriku, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Salib-Mu
membebaskanku. Ku jadi mulia dan berharga karena salibmu. Oh, salibmu Tuhan, ubah hidupku. Semua karena kasih dan anugerah yang besar, pengorbananmu membebaskanku. Ku jadi mulia dan berharga karena salibmu. Sekali katakan salibmu Tuhan, haleluya. Salibmu Tuhan, ubah hidupku. Semua karena kasih dan anugerah yang besar, pengorbananmu membebaskanku. Ku jadi mulia dan berharga. Nama David berdoa, ku jadi mulia. Ku jadi mulia dan berharga karena salib. Ku jadi mulia, ku jadi mulia dan berharga karena salibmu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga kami menjalani hidup kami Tuhan berarti di hadapan-Mu. Mungkin selama ini Tuhan kami melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hari-hari kami, segala kejahatan-kejahatan kami, segala dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan. Lewat firman-Mu pada saat ini kami mengerti Tuhan bahwa Engkaulah yang mengubah hidup kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami tahu, kami sadar Tuhan, kami mohon belas kasihan, kami mohon ampun Tuhan, bahwa selama ini kami jauh di hadapan-Mu. Olehnya itu Tuhan, ajarlah kami, baharui hidup kami, untuk kami mengerti menjalani kehidupan kami ke depan lebih baik lagi, untuk memuji memuliakan nama-Mu, mengambil bagian dalam pelayanan, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Ajar kami lewat kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi kami semua yang hadir di tempat ini, secara khusus hamba-Mu Evangelis Bapak Smirna Tuhan. Tolong dia di dalam kehidupan pelayanannya, tolong dia dalam rumah tangganya, tolong dia di dalam usaha pekerjaan bisnis yang dijalani Tuhan. Berkat-Mu melimpah baginya. Bahkan kami semua yang hadir di tempat ini menikmati berkat-berkat Tuhan, firman yang hidup, agar kami melangkah keluar dari tempat ini. Kami telah dibaharui oleh kebenaran firman. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau bangkit. Kami hidup oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami merayakan hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan bagi kami. Dosa-dosa kami telah dihapus, disucikan, dikuduskan oleh pengorbanan-Mu, agar kami beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih mempunyai Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami semua bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami sukacita, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena ini minggu yang terakhir, bawa kita dalam doa persembahan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan yang terbaik untuk persembahan kita pagi hari ini. Kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih dan semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami.
Saatnya kami akan berikan korban syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan mereka Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan, sehingga persembahan ini boleh berkenan, berbau harum di hadapan Tuhan. Kami mau belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik untuk kami. Tuhan Yesus, berkati persembahan umat-Mu, berkati korban syukur mereka, berkati persembahan diakonia mereka, berkati persembahan persepuluhan mereka. Sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan menjauhkan dari belalang-belalang pelahap. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita persiapkan, kita memberi yang terbaik. Kita akan pujian anak Allah Yesus namanya. Melihat warta sepekan. Terima kasih buat pelayanan hambanya Evangelis Bena Tangke Padang. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Setiap hari Jumat di lantai 12 kita ada menara doa. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama hadir di tempat ini di Hotel Grand Maleo untuk setiap hari Jumat pukul 7 sampai selesai di lantai 12. Dan kembali di ibadah raya hari Minggu depan, di mana di minggu pertama di bulan keempat kita akan kembali untuk beribadah di tempat ini jam 10 pagi, dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Franz Julius Joseph. Dan di jam 10 pagi juga, di setengah 10 pagi tempat ini juga ada ibadah sekolah minggu. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang punya anak-anak,
Mari bawa datang untuk bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya mohon kesediaan Ibu Yanti bisa bawa kita dalam doa syafaat. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu untuk sepanjang ibadah yang sudah kami lalui Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, bahkan kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terlebihnya ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap kami yang datang hari ini Tuhan boleh menerima firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan menjadi dasar dalam menjalani kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan bersepakat bersama-sama Tuhan. Kami membawa seluruh pergumulan kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Setiap kami yang datang pagi hari ini Tuhan, dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam masalah dan kehidupan yang kami hadapi Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Engkau terus menjaga, memelihara kehidupan semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, memberkati setiap usaha pekerjaan, memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Terlebihnya Pak Gembala kami Tuhan, kami berdoa Kau selalu memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Biarlah semuanya Tuhan, apapun yang dia rencanakan ke depan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah kesehatan Tuhan taruh di dalam setiap hati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, sehingga membawa gereja ini semakin hari semakin tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan juga setiap ibadah doa kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menggerakkan setiap hati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh datang bersama-sama berdoa bersama Tuhan, sehingga melalui berdoa bersama Tuhan, mujizat Tuhan boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik itu perpuluhan, ucapan syukur Tuhan. Kau mengembalikan berkat-berkat yang melimpah untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah mengembalikan miliknya Tuhan. Kiranya biarlah setiap usaha pekerjaan Kau terus berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mau serahkan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami dari tingkat tinggi hingga tingkat terendah Tuhan. Memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga di dalam setiap langkah mereka Tuhan, mereka melakukannya dengan penuh rasa takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan boleh memiliki kemajuan, sehingga semakin hari Tuhan melalui setiap pemimpin kami, keadilan, kedamaian boleh terjadi di bangsa kami. Terlebihnya Kota Makassar, tempat kami beribadah saat hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pemilik hotel di tempat ini. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati hotel ini Tuhan. Setiap ruangan-ruangan yang digunakan, baik untuk ibadah, baik untuk doa, untuk setiap para tamu Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan, sehingga melalui hotel ini nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam doa kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bahkan kelanjutan ibadah kami Tuhan, kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setia
Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kota, pukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang engkau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan berkati sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai mana data, Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan.